Pernahkah kamu merasa hidup seperti tidak pernah benar-benar memberi jeda? Satu ujian belum selesai, ujian lain datang menyusul, seolah ketenangan selalu ditunda. Dalam primbon Jawa, kondisi ini bukan pertanda nasib buruk, apalagi kutukan hidup. Justru sebaliknya, inilah tanda bahwa batin sedang ditempa, jalur hidup sedang diluruskan, dan ketenangan besar sedang disiapkan. Namun tidak semua orang mampu bertahan di fase ini, karena sebelum tenang benar-benar datang, ada sesuatu yang harus dilepaskan tanpa disadari. Atau seolah ketenangan selalu berada satu langkah di depan, tapi tak pernah benar-benar tergapai. Saat kamu mencoba sabar, ujian justru bertambah. Saat berharap tenang, keadaan malah menekan dari berbagai arah. Dalam primbon Jawa, kondisi ini bukan tanda hidupmu salah arah, apalagi pertanda buruk. Justru inilah fase paling penting sebelum ketenangan besar datang. Namun ada satu rahasia yang jarang disadari. Karena ketenangan itu tidak hadir dengan cara yang dibayangkan banyak orang. Bab 1. Saat hidup terus menguji, primbon menyebutnya awal penempaan batin. Dalam primbon Jawa, hidup yang sering diuji bukanlah kebetulan, apalagi kesalahan jalan. Justru disitulah awal dari sebuah penempaan batin yang jarang dipahami banyak orang. Fase ini biasanya datang di usia dewasa, ketika seseorang merasa sudah cukup berusaha, sudah cukup bersabar, namun hidup seolah tidak memberi ruang untuk bernafas. Satu masalah belum tuntas, masalah lain datang tanpa permisi. Dari luar terlihat kuat, tetapi di dalam batin mulai muncul kelelahan yang sulit dijelaskan. Konflik terbesar pada tahap ini bukanlah masalah itu sendiri, melainkan perasaan diperlakukan tidak adil oleh kehidupan. Ada pertanyaan yang terus berputar di kepala. Mengapa harus aku? Mengapa selalu datang bertubi-tubi? Dalam primbon Jawa, pertanyaan semacam ini adalah tanda bahwa kesadaran batin mulai bergerak. Jiwa sedang dipaksa untuk tidak lagi hidup di permukaan, tetapi masuk ke lapisan yang lebih dalam. Menariknya, ujian pada fase ini seringkali datang dengan pola yang berulang. Masalah ekonomi muncul saat hati sedang rapuh. Konflik keluarga hadir saat pikiran sedang lelah. Harapan runtuh justru ketika keyakinan hampir penuh. Primbon Jawa menyebut ini sebagai balen-balen cobaan. Ujian berulang yang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memeriksa ketahanan batin. Namun karena tidak ada jeda, manusia kerap salah membaca maknanya. Di titik ini, seseorang mulai merasa seolah hidup selalu menuntut pengorbanan, tetapi tidak pernah memberi hasil yang setimpal. Ia melihat orang lain berjalan lebih ringan, sementara dirinya seperti memikul beban yang tidak terlihat. Inilah konflik halus yang paling berbahaya, membandingkan takdir sendiri dengan takdir orang lain. Dalam primbon, saat pikiran mulai sibuk membandingkan, batin perlahan menjauh dari jalurnya. Fase ini juga sering ditandai dengan hilangnya rasa aman. Hal-hal yang dulu terasa pasti, kini mulai goyah. Pekerjaan terasa tidak menentu, hubungan menjadi dingin, dan rencana masa depan terasa kabur. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai goyang pondasi. Pondasi hidup yang diguncang agar terlihat mana yang rapuh dan mana yang benar-benar kuat.
Namun bagi yang mengalaminya, guncangan ini terasa seperti ancaman, bukan pelajaran. Yang membuat fase ini semakin misterius adalah kenyataan bahwa ujian sering datang tanpa penjelasan logis. Seseorang bisa saja sudah berhati-hati, sudah berbuat baik, tetapi tetap saja diuji. Disinilah banyak orang mulai bertanya tentang makna hidup, bahkan mempertanyakan doa-doanya sendiri. Primbon mencatat, saat seseorang mulai mempertanyakan makna, itu tanda bahwa jiwanya sedang bangun dari tidur panjang. Konflik batin semakin memuncak ketika seseorang merasa harus tetap kuat di depan orang lain. Ia belajar tersenyum saat hatinya lelah, tetap berjalan saat kakinya gemetar. Dalam primbon Jawa, kondisi ini disebut ngempet rasa, menahan rasa. Jika terlalu lama dipendam, batin bisa memberontak dengan cara yang tidak terduga. Mudah marah, sering gelisah, atau merasa hampa tanpa sebab. Namun, di balik semua tekanan itu, ada tanda halus yang sering terlewat. Orang yang hidupnya sering diuji, justru biasanya memiliki kepekaan batin yang lebih tinggi. Ia lebih peka terhadap perubahan suasana, lebih cepat merasakan firasat, dan lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Primbon Jawa melihat ini bukan sebagai kelemahan, melainkan bibit kekuatan yang belum disadari pemiliknya. Plot misterius mulai terasa ketika seseorang menyadari bahwa ujian-ujian itu selalu muncul tepat sebelum ia benar-benar berubah. Setiap kali ia hampir menemukan arah baru, hidup seakan menguji kesiapannya. Setiap kali ia hampir melepaskan sesuatu yang salah, ujian datang untuk memastikan keputusannya. Dalam primbon, ini disebut ditimbang sakdurunge diangkat, ditimbang sebelum diangkat derajatnya. Bab pertama ini bukan tentang penderitaan semata, melainkan tentang awal perubahan yang masih diselimuti kabut. Hidup yang sering menguji bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang diperhatikan. Namun karena proses ini terasa berat dan sunyi, banyak orang berhenti di tengah jalan. Tidak pernah tahu bahwa ujian yang mereka keluhkan sebenarnya adalah gerbang pertama menuju ketenangan besar yang dijanjikan. Bab 2. Ketika kesabaran diuji lebih dalam, Primbon Jawa mencatat bahwa ujian tidak berhenti pada tekanan lahiriah. Ia justru bergerak masuk ke wilayah yang lebih sunyi dan lebih berbahaya. Kesabaran. Di fase ini, seseorang yang hidupnya sering diuji mulai merasa bahwa bersabar pun terasa melelahkan. Bukan karena tidak mau sabar, melainkan karena kesabaran itu sendiri seolah tidak pernah dihargai oleh keadaan. Konflik pada bab ini muncul ketika seseorang merasa telah melakukan segalanya dengan benar. Ia menahan diri, mengalah, menjaga ucapan, dan berusaha tidak menyakiti siapapun. Namun balasan yang datang justru sering berupa kekecewaan. Dalam primbon Jawa, kondisi ini disebut sabar sing dicuil. Kesabaran yang terus dicubit sedikit demi sedikit. Tidak cukup besar untuk membuat marah, tetapi cukup sering untuk membuat lelah. Yang membuat fase ini semakin berat adalah ujian yang datang dari orang-orang terdekat. Kata-kata yang meremehkan, sikap yang tidak menghargai, atau tuntutan yang terasa berlebihan.
Primbon menyebutnya cobaan saka cedak, ujian dari jarak dekat. Karena datang dari orang yang dikenal, lukanya tidak terlihat, tetapi terasa lebih dalam dibandingkan serangan dari luar. Pada titik ini, seseorang mulai bertanya dalam hati, apakah kesabaranku ini salah? Pertanyaan itu berbahaya, karena jika kesabaran mulai dipertanyakan, maka batin mulai goyah. Namun menurut Primbon Jawa, fase ini justru menjadi penanda penting. Alam sedang memisahkan mana kesabaran yang tulus dan mana kesabaran yang selama ini dipaksakan demi diterima. Dalam kehidupan sehari-hari, pemisahan ini tampak seperti renggangnya hubungan. Orang-orang yang dulu terasa dekat mulai menjauh. Atau sebaliknya, seseorang merasa tidak lagi cocok berada di lingkungan yang sama. Ada perasaan asing di tengah keramaian. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai pisah rasa, perpisahan rasa sebelum perpisahan jalan. Konflik batin semakin rumit karena secara logika tidak ada alasan kuat untuk berubah. Hidup berjalan seperti biasa, tetapi hati tidak lagi menemukan ketenangan di tempat yang sama. Seseorang bisa tertawa, bekerja, dan beraktivitas, namun ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Dalam Primbon Jawa, ruang kosong ini bukan kekurangan, melainkan ruang persiapan. Menariknya, di fase ini, seseorang sering diuji dengan pilihan yang tampak sepele, namun berdampak besar. Mengalah atau berbicara jujur, bertahan atau mundur perlahan, diam atau mengambil sikap. Pilihan-pilihan ini sering dianggap kecil, tetapi dalam Primbon, justru disitulah arah hidup mulai dibelokkan secara halus. Kesalahan kecil bisa memperpanjang ujian, sementara kejujuran kecil bisa mempercepat pelepasan. Kesabaran pada bab ini bukan lagi tentang menahan emosi, melainkan tentang berani menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa dibawa ke fase hidup berikutnya. Inilah konflik yang paling menyakitkan, karena manusia cenderung setia pada masa lalu, sementara alam menuntut keberanian untuk melangkah maju. Primbon menyebut fase ini sebagai nyaring kanca, penyaringan hubungan. Di tengah semua ini, seseorang sering merasa seolah doanya belum dijawab. Ia berdoa untuk ketenangan, tetapi yang datang justru ujian baru. Namun, menurut Primbon Jawa, doa pada fase ini tidak dijawab dengan perubahan keadaan, melainkan dengan perubahan sudut pandang. Seseorang mulai lebih peka pada apa yang melelahkan jiwanya dan apa yang diam-diam merampas ketenangannya. Plot tak terduga di akhir bab ini mulai terasa ketika seseorang yang tadinya merasa paling sabar justru mulai berani berkata cukup. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tetapi dengan ketegasan yang tenang. Ia berhenti memaksakan diri berada di tempat yang menguras batin. Dalam Primbon, inilah tanda sabar sing wicaksono, kesabaran yang sudah matang. Bab kedua ini menutup satu kebenaran penting. Ketenangan besar tidak akan datang selama seseorang masih memaksa bertahan di tempat yang salah atas nama kesabaran. Primbon Jawa mengajarkan bahwa sabar bukan berarti terus terluka,
melainkan tahu kapan harus merawat diri sendiri. Dan ketika pemisahan ini selesai, hidup akan bergerak ke fase berikutnya. Fase di mana ujian tidak lagi sekadar menekan, tetapi mulai mengarahkan. Bab 3. Saat hati mulai tenang, justru ujian datang lebih sunyi. Dalam primbon Jawa, setelah fase pemisahan terjadi, seseorang tidak langsung merasakan kelegaan. Justru sebaliknya, hidup memasuki tahap yang jauh lebih sunyi dan membingungkan. Inilah fase ketika hati mulai terasa lebih tenang, namun ujian datang dengan cara yang tidak kasat mata. Tidak lagi berupa masalah besar yang gaduh, melainkan kesunyian yang perlahan menguji keteguhan batin. Konflik pada bab ini terasa aneh. Secara lahiriah, hidup tampak lebih stabil. Tekanan tidak seberat sebelumnya. Konflik dengan orang lain mulai mereda, dan situasi perlahan terkendali. Namun di dalam diri, muncul perasaan hampa yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sedih, bukan marah, tetapi kosong. Dalam primbon Jawa, kondisi ini disebut sepi ing rasa, sunyi di dalam rasa. Banyak orang keliru menafsirkan fase ini sebagai tanda hidup yang membosankan atau kehilangan semangat. Padahal, menurut primbon, kesunyian ini adalah ujian lanjutan yang lebih halus. Jika sebelumnya hidup menguji dengan rasa sakit, kini hidup menguji dengan ketenangan semu. Alam ingin melihat apakah seseorang masih bisa berjalan tanpa dorongan penderitaan. Di fase ini, seseorang mulai jarang mengeluh. Ia juga jarang berharap terlalu tinggi. Namun justru di sanalah konflik batin muncul. Tanpa disadari, hati mulai bertanya, apakah hidupku hanya akan seperti ini? Pertanyaan itu tidak muncul dari ambisi, melainkan dari jiwa yang sedang mencari makna lebih dalam. Primbon Jawa menyebut ini sebagai nelusuri pancer, pencarian pusat diri. Kesunyian ini sering diiringi perubahan kebiasaan. Seseorang lebih suka menyendiri, lebih selektif dalam berbicara, dan tidak lagi menikmati keramaian seperti dulu. Lingkungan mungkin menganggapnya berubah, bahkan menjauh. Namun dalam primbon, perubahan ini adalah tanda bahwa batin sedang membersihkan dirinya dari kebisingan yang tidak perlu. Konflik semakin terasa ketika seseorang mulai kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang dulu dianggap penting. Pujian tidak lagi memuaskan, pencapaian tidak lagi membanggakan, dan validasi orang lain terasa hambar. Di satu sisi, ini menenangkan. Di sisi lain, ini menakutkan. Karena tanpa sadar, seseorang mulai melepaskan identitas lamanya. Primbon Jawa mencatat, fase ini sering diiringi mimpi-mimpi simbolik. Mimpi berjalan sendirian di jalan sepi, duduk di tempat luas tanpa orang, atau menatap air yang tenang. Mimpi-mimpi ini bukan kebetulan. Dalam primbon Jawa, itu adalah pesan bahwa jiwa sedang diajak diam, bukan berhenti, tetapi mendengar arah yang lebih halus. Ujian terbesar di bab ini
adalah godaan untuk kembali mengisi kekosongan dengan kesibukan yang salah. Ada dorongan untuk mencari keramaian, validasi instan, atau tujuan palsu hanya agar merasa hidup. Namun Primbon Jawa memperingatkan, mengisi kesunyian dengan kebisingan adalah cara tercepat untuk mengulang siklus ujian dari awal. Di titik tertentu, seseorang mulai menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan bukan akhir, melainkan ruang persiapan. Namun karena tidak ada tanda jelas kemana arah hidup akan bergerak, muncul konflik baru, ketakutan akan stagnasi, takut hidup berhenti berkembang, takut tertinggal, takut salah langkah. Inilah ujian kepercayaan yang paling senyap. Primbon menyebut fase ini sebagai ngenteni tanpa tondo, menunggu tanpa tanda. Alam sengaja tidak memberi petunjuk yang jelas agar seseorang belajar berjalan dengan keyakinan, bukan kepastian. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka terburu-buru mengambil keputusan besar hanya demi menghindari rasa hampa, padahal keputusan itu belum waktunya. Plot tak terduga mulai terasa ketika seseorang yang mampu bertahan di kesunyian ini justru mulai mengenali suara batinnya dengan lebih jernih. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam. Ia tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap keadaan. Dalam Primbon Jawa, inilah tanda rasa wis lungguh, rasa sudah duduk di tempatnya. Bab ketiga ini menyingkap kebenaran yang jarang dibicarakan. Ketenangan sebelum ketenangan besar justru sering terasa membingungkan. Karena tidak ada drama, tidak ada gejolak, dan tidak ada kepastian. Namun justru di fase inilah fondasi batin dibangun paling kuat. Seseorang belajar hidup tanpa digerakkan oleh luka maupun ambisi. Dan tanpa disadari, ketika ia sudah tidak lagi mencari tanda-tanda, tanda itu mulai mendekat dengan caranya sendiri. Hidup bersiap memasuki bab berikutnya. Bab di mana kesunyian perlahan berubah menjadi arah dan ketenangan tidak lagi terasa asing, melainkan seperti rumah yang mulai Bab 4. Saat jalan dibukakan, tetapi bukan ke arah yang disangka. Dalam Primbon Jawa, setelah seseorang melewati fase kesunyian batin, hidup tidak serta-merta menjadi terang benderang. Justru pada titik inilah misteri terbesar dimulai. Jalan memang mulai dibukakan, tetapi arahnya terasa aneh, bahkan bertolak belakang dengan harapan lama. Inilah fase yang disebut dalan malih wujud, jalan yang berubah bentuk. Konfliknya bukan lagi soal bertahan, melainkan soal berani percaya pada arah yang belum dipahami. Secara lahiriah, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Ada tawaran, ada peluang, ada pertemuan baru. Namun semua itu datang dengan rasa tidak pasti. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian hasil. Dalam Primbon, ini bukan jebakan, melainkan ujian kepercayaan. Alam ingin melihat apakah seseorang masih menuntut kepastian atau sudah cukup dewasa untuk melangkah dengan keyakinan. Konflik batin di fase ini sangat halus, namun menegangkan. Hati mulai merasakan harapan,
tetapi ingatan akan kegagalan masa lalu membuat langkah tertahan. Ada ketakutan untuk berharap terlalu tinggi, takut kembali kecewa. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai eling marang lara lawas, ingat pada luka lama. Luka itu tidak lagi menyakitkan, tetapi bayangannya masih mempengaruhi keputusan. Yang membuat fase ini semakin mistis adalah seringnya seseorang merasakan tanda yang tidak bisa dijelaskan logika. Firasat kuat, mimpi berulang, atau perasaan tertarik pada sesuatu tanpa alasan jelas. Dalam primbon, ini disebut tuntunan halus dari semesta. Namun tuntunan ini tidak pernah memaksa. Ia hanya hadir bagi mereka yang mau peka. Konflik memuncak ketika arah baru yang ditawarkan justru mengharuskan seseorang melepaskan citra dirinya yang lama. Ia mungkin harus memulai dari bawah lagi, meninggalkan gengsi atau berjalan di jalur yang dulu dianggap tidak layak. Inilah ujian paling menyakitkan bagi ego. Primbon Jawa menamai fase ini ngasorake awak, merendahkan diri agar bisa ditinggikan. Tidak sedikit orang mundur di titik ini. Mereka memilih kembali ke jalan lama yang sudah dikenal meski tidak memberi ketenangan. Dalam primbon, mundur di fase ini bukan kegagalan, tetapi penundaan panjang. Alam akan memutar kembali ujian dengan pola yang sama sampai keberanian benar-benar lahir. Bagi mereka yang bertahan, konflik justru berubah bentuk. Bukan lagi takut gagal, tetapi takut kehilangan arah jika terlalu percaya. Hidup seakan meminta satu hal yang paling sulit, berserah tanpa menyerah. Dalam primbon Jawa, ini disebut pasrah sing eling, pasrah yang tetap sadar dan bertanggung jawab. Misteri semakin terasa ketika seseorang mulai menyadari bahwa arah baru ini tidak membawa kegembiraan instan. Tidak ada euforia besar, tidak ada tepuk tangan. Namun ada ketenangan aneh yang perlahan menetap. Hati tidak lagi gelisah seperti dulu, pikiran lebih jernih. Keputusan terasa lebih ringan, meski risikonya besar. Primbon menyebut tanda ini sebagai ati wis ketemu dalane. Hati sudah menemukan jalannya. Plot tak terduga mulai terungkap ketika seseorang menyadari bahwa semua ujian sebelumnya sebenarnya bukan untuk mengubah hidupnya, melainkan mengubah caranya berjalan. Jalan yang kini terbuka sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi baru bisa dilalui setelah batin cukup kuat. Inilah rahasia yang jarang disadari. Bukan jalan yang berubah, melainkan diri sendirilah yang akhirnya siap. Bab keempat ini adalah titik paling rawan sekaligus paling menentukan. Karena disinilah pilihan dibuat tanpa jaminan, langkah diambil tanpa peta, dan keyakinan diuji tanpa bukti. Dalam primbon Jawa, mereka yang mampu melangkah di fase ini akan segera memasuki bab terakhir, bab di mana ketenangan besar tidak lagi dijanjikan, melainkan mulai dirasakan dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Bab 5. Ketenangan besar datang, tapi mengubah segalanya. Dalam primbon Jawa, bab terakhir dari rangkaian ujian
bukanlah tentang hidup yang tiba-tiba sempurna. Justru disinilah drama paling sunyi terjadi. Setelah seseorang berani melangkah di jalan yang tidak dipahami, alam memberi hadiah yang sering disalahartikan manusia: ketenangan. Namun, ketenangan ini tidak datang dengan sorak-sorai, tidak pula disertai keberhasilan besar seperti yang dibayangkan sejak awal. Pada awalnya, ketenangan itu terasa aneh. Masalah memang belum sepenuhnya hilang. Keadaan hidup belum sepenuhnya mapan. Namun, hati tidak lagi bergejolak seperti dulu. Tidak ada lagi rasa dikejar-kejar waktu. Tidak ada lagi kecemasan berlebihan akan masa depan. Dalam primbon Jawa, ini disebut antem tentrem. Ketenangan yang mengendap perlahan, bukan meledak tiba-tiba. Konflik justru muncul dari dalam diri sendiri. Seseorang mulai bertanya, apakah ini benar ketenangan yang selama ini aku cari? Karena ketenangan ini tidak sesuai bayangan lama. Tidak ada kemewahan instan. Tidak ada pengakuan besar dari orang lain. Bahkan mungkin dari luar hidupnya tampak biasa saja. Disinilah ujian terakhir dimulai. Ujian penerimaan. Primbon Jawa mencatat, banyak orang gagal di bab ini karena tidak mampu menerima ketenangan yang sederhana. Mereka mengira ketenangan harus datang bersama kekayaan besar, jabatan tinggi, atau hidup tanpa masalah. Padahal menurut Primbon, ketenangan sejati justru hadir ketika seseorang tidak lagi menggantungkan rasa aman pada hal-hal di luar dirinya. Di fase ini, seseorang sering diuji dengan godaan terakhir. Tawaran lama kembali muncul. Jalan pintas yang dulu diinginkan datang lagi. Kali ini dengan janji yang lebih menggiurkan. Alam seolah bertanya, apakah kamu masih ingin berlari atau sudah cukup berjalan? Konflik batin terasa sangat tajam karena godaan ini datang saat hati sedang tenang. Plot twist tak terduga terjadi ketika seseorang yang telah ditempa panjang justru mampu melihat jebakan itu dengan jernih. Ia menyadari bahwa apa yang tampak menguntungkan justru berpotensi merusak ketenangan yang baru saja lahir. Maka, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berani berkata tidak, bukan karena takut, tetapi karena sudah cukup. Sesaat setelah keputusan itu diambil, tidak ada keajaiban besar. Hidup tetap berjalan sederhana. Namun disitulah perubahan nasib yang sesungguhnya terjadi. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai nasib bus manggih papan. Nasib sudah menemukan tempatnya. Rezeki mulai mengalir dengan cara yang lebih halus, namun konsisten. Hubungan terasa lebih jujur. Hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditaklukkan. Yang paling mengejutkan, seseorang mulai merasa pulang. Bukan pulang ke rumah fisik, melainkan pulang ke dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa tertinggal, tidak lagi merasa kurang, dan tidak lagi membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dalam Primbon, inilah tanda bahwa siklus ujian telah selesai. Ketika menoleh ke belakang, barulah ia memahami plot twist terbesar dari seluruh perjalanan ini. Semua ujian, kehilangan, kesunyian, dan jalan sempit bukan untuk memberinya hidup yang lebih hebat, melainkan hidup yang lebih selaras. Jika satu saja fase itu dihindari,
ketenangan ini tidak akan pernah muncul. Bab kelima ini menutup satu kebenaran penting dalam primbon Jawa. Ketenangan besar bukan hadiah karena berhasil menaklukkan hidup, tetapi anugerah bagi mereka yang berhenti melawan takdir dan mulai berjalan seiring dengannya. Dan di titik inilah hidup tidak lagi terasa menekan karena seseorang akhirnya mengerti ketenangan tidak dicari di luar, melainkan tumbuh dari dalam diri yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Penutup. Ketika ujian berakhir, disitulah hikmah dimulai. Saudaraku, dari seluruh pembahasan tadi, Primbon Jawa mengajarkan satu hal yang sering terlupakan. Hidup yang penuh ujian bukanlah tanda keburukan, melainkan isyarat bahwa jiwa sedang ditempa menuju tingkat yang lebih matang. Ujian hadir bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memisahkan antara keinginan semu dan kebutuhan sejati. Ketika seseorang mampu bertahan, memahami, lalu menerima dengan lapang dada, disitulah ketenangan besar mulai tumbuh tanpa disadari. Namun sebesar apapun makna primbon, kita tetap diingatkan untuk tidak menggantungkan hidup pada tafsir semata. Semua petunjuk hanyalah pengingat, bukan penentu mutlak. Panduan sejati tetaplah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur takdir dan pemilik segala ketentuan hidup. Saat hati lelah, sandarkan padanya. Saat jalan terasa sempit, mohonkan petunjuknya. Karena hanya dengan izinnya, ujian berubah menjadi hikmah dan kesulitan menjadi keberkahan. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan perjalanan hidupmu, dukunglah konten seperti ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak orang yang dikuatkan dan disadarkan. Dukungan sederhana darimu menjadi semangat besar agar pesan-pesan penuh makna terus tersampaikan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai langkah hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan penuh makna yang akan kembali menemani perjalanan batin kita semua.